underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, persiapan mudik lebaran, pemerintah sudah melakukan penambalan ribuan lubang di Jalan Pantura. Tapi kalau kita amati, sepertinya setiap tahun hal ini selalu saja terjadi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, gimana lagi, memang hobinya kalau bikin betul jalan ya kayak gini. Ya, setiap tahun ada proyek perbaikan jalan. Lah ini anggaran turun kan. Lah tinggal sekarang kalau memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan, makin banyak proyek, makin banyak bocor kan. Bocor kemana? Ini kan sekarang sedang ribut-ribut kan. Kalau terjadi kebocoran yang gede-gede sekali di Indonesia ini kan. Lah sekarang kita bicara ke jalan raya. Memang setiap lebaran, menjelang lebaran itu memang kan banyak kendaraan yang mudik. Tapi kenyataannya jalan-jalan itu memang banyak yang lubang, yang rusak. Ini memang menjadi perhatian yang khusus ya. Juga nggak cuman menjelang lebaran, sebetulnya belakangan ini juga jalan-jalan itu pada rusak semua kok, bergelombang nggak karuan macam-macam. Ya sebetulnya ini harus dipikirkan dengan betul. Ya, pemerintah sudah berkali-kali mengatakan, tetapi juga berkali-kali dilanggar atau dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya. Yaitu bahwa kalau nggak salah tahun 2024 itu adalah batas terakhir kalau mobil-mobil atau kendaraan besar itu tidak boleh melanggar yang namanya odol, overdimensi dan overload. Artinya kalau dimensi ukurannya itu lebar tinggi dari sebuah truk itu ukurannya sekian, dan bobot paling berat itu hanya boleh sekian ton, 10 ton atau berapa ya, itu sudah diumumkan berkali-kali, bahkan terakhir 1 Januari 2024. Tapi ternyata itu tidak dilaksanakan lagi. Ya, pemerintah tuh hatinya lunak, ya, selunak duri bandeng yang itu kita sering makan itu ya. Jadi kalau udah mengeluarkan peraturan itu ada yang dirugikan. Itu ada orang-orang yang mau ngikuti peraturan itu, dia punya kendaraan yang selama ini besar juga udah dipotong. Ya, terus karoseri yang buat ukurannya biasanya melebihi odol tadi itu juga sudah menolak pembuatan yang besar-besar. Ya, tapi ternyata pemerintah kendor lagi, ditunda lagi. Ya, akibatnya seperti ini. Jadi kerusakan jalan-jalan raya itu 99% karena mobil-mobil atau truk-truk angkut barang yang lewat itu melebihi kapasitas jalan itu yang bisa menerima beban. Ya lah, para pengusaha angkutan itu kan kalau bisa berangkat sekali yang bawa banyak sekali, baik beratnya berat maupun ukurannya, sehingga per unitnya ongkos kirim itu menjadi murah kan. Lah sehingga banyak orang berlomba-lomba membuat bak yang besar untuk truk-truknya itu agar supaya harganya bisa lebih murah dan dia bisa dapat untung lebih banyak ketimbang mereka yang ikut aturan. Nah ini yang bikin susah. Nah jadi gara-gara aturan itu tidak diikuti, maka jalan-jalan di Indonesia ini tidak pernah tidak rusak. Ya, dan ini selalu jadi proyek untuk lebaran dibikin perbaikan jalan. Ya, nah ini yang menjadikan ekonomi biaya tinggi di Indonesia. Jadi seharusnya kalau memang tidak boleh bahwa ketentuan odol itu harus dilaksanakan, ya laksanakan. Jangan mentang-mentang di demo sama supir-supir truk itu ya. Waktu tahun kemarin itu di demo bahwa mereka mogok, truk-truknya diparkir tidak mau jalan. Alasannya ini kalau ketentuan odol dilakukan maka mereka akan tidak dapat makan. Karena banyak orang yang tidak mau mengirim barang dengan harga yang naik gara-gara kapasitas truknya kan menjadi
tidak sehebat kemarin kan, walaupun itu melanggar aturan. Nah, ini memang buah si malakama. Pemerintah mau ngambil jalan yang mana? Bertahun-tahun itu odol itu disilahkan terus. Melanggar aturan tidak apa-apa, malah jadi penghasilan kan. Itu kalau kemarin ada yang viral itu, ya jembatan Timbang itu supirnya tinggal meloncat, melempar korek api, dalamnya ada lembaran kuning atau biru atau merah itu kan. Jadi petugas timbangan di pos penimbangan itu tugasnya cuma mengkolek kotak-kotak rokok yang di dalamnya itu ada duit. Artinya ya aturan tinggal aturan, tapi kalau truk udah lewat sana ninggalin kotak-kotak tadi itu, nah oknum-oknumnya udah seneng, jadi lolos terus. Lah kan percuma, jalannya rusak lagi. Maka ada aturan seperti ini, pemerintah betul mengeluarkan aturan itu. Pelaksanaannya ini yang susah dan tidak konsekuen. Tanggal 1 Januari 2024 harus dimulai. Bagi yang tidak boleh jalan itu truknya. Apa? Setelah demo bus. Ya, jadi semacam pemerintah itu nggak ada wibawanya ya, seperti mata nompong. Ya, jadi ini yang harus kita sadari ya. Jadi itu harus memilih. Ya, yang namanya peraturan pertama kalau dijalankan itu memang ada yang sakit. Yang sakit itu adalah yang selama ini nyeleweng. Yang selama ini melanggar aturan menjadi sakit. Karena aturannya betul, dia sakit. Nah, kalau sakitnya ini dibiarin dulu, biar sakit terus, nanti kan sembuh sendiri. Nah, kalau udah sembuh sendiri kan jalan-jalannya juga aman, tidak rusak-rusak seperti ini. Setengah tahun rusak, 10 bulan rusak, ini terus gimana? Uangnya mau dibawa kemana? Uang rakyat itu yang seharusnya bisa untuk membangun hanya cukup untuk bikin betul jalan terus, dan yang mengambil keuntungan dari kerugian pemerintah ini ya pengusaha-pengusaha angkutan tadi itu yang begitu enaknya saja memasang atau membuat bak-bak truk-truknya itu menjadi oversize sehingga enak saja membawa barang yang overload sehingga kapasitas dari jalan itu menjadi rusak. Dan ini kan tidak bisa kalau dipertahankan seperti ini terus. Mau dibawa kemana kementerian dari jalan raya tadi itu ya? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.